apa yang Mungkin sudah dia diberitakan Paulus nyinggung sama murid-muridnya. Injil yang Itu diberitakan di maksudnya sebelah Paulus. ayat 6. Kan malaikat yang Itu turun. maksudnya Paulus, dia sedang memperkenalkan tentang Di mana Tuhan Yesus itu, kepada Bang? Injil di orang luar lain. Kristen mungkin cuma Makanya dia kok kamu singgung bodoh walaupun banget sih. ada Injil lain yang Paulus turun. mengatakan di luar Belajar daripada apa gitu Injil doang. yang diberitakan Paulus terkutuk. Walaupun ada Injil langsung Nah, turun dari kalau surga, mereka kitab tidak Lukas, percaya. kalau kitab Lukas itu termasuk diberitakan oleh Yesus, oleh Paulus, mana buktinya? Di mana Paulus memberitakan buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes di mana? Di mana? Kasih dalil dong. Ini buku Paulus, itu dia bukukan, dia tulis, baru nanti setelah meninggal mereka baru dibukukan jadi satu Injil. Saudara, Itu cerita saya begitu. tidak Bukan tanya seperti itu. Buku yang turun tiba-tiba meledak turun dari atas langit satu jadi Saya Injil. tidak tanya itu. Buku Injil berapa macam Ya, mana yang orang yang bukan Injil. bukan yang ada itu di yang saya Al-Quran. tanya. Tania Cuma, lo ngerti kutanai nggak? Tania kau Kasihan kutanai kau ini Tania. cuma. Yang saya Injil ini tanya, bermacam-macam orang tulis. yang saya tanya, apakah Paulus ini memberitakan Lukas, Markus, Matius, dan Nah, Yohanes? oke, Ya kau atau dengar dulu. tidak? Oke, Paulus ini bukan memberitakan buku Injil, dia sedang memperkenalkan. Nah, nanti Paulus punya cerita ini ditulis kisah-kisah Ya, itu. pertanyaan Paulus di saya, Galatia, Injil ada yang tulis. diberitakan Paulus ini apakah termasuk buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Paulus termasuk tidak memberitakan Injil. Paulus Termasuk memberitakan tidak? Injil. Apa? Nanti kisah-kisahnya baru ditulis. Ya jadi Allah yang Injil. Karim, Paulus sendiri yang mengaku walaupun malaikat Dia tidak yang turun memberitakan dari Injil. surga, Injil- dengar dulu, Injil walaupun adalah- malaikat Injil turun adalah dari Yesus surga sendiri. memberitakan Oh, paham. Injil yang Dengar dulu. berbeda dengan Oh, Injil yang aku beritakan, Oke. terkutuklah dia. Pertanyaan saya, Oke, apakah terkutuk. Paulus memberitakan Injil Yohanes? Bukan. Nah, Yesus bukan. Berarti Paulus- terkutuklah Injil Yohanes. Yus, oke. Gitu dong. Paulus sedang memberitakan Injil Yesus. Yesus Di mana lagi dia memberitakan Injil Yesus? Injil adalah Yesus sendiri. Nah, Injil adalah Yesus sendiri. Nah, nanti punya Paulus ini baru ditulis kisah-kisah Paulus. yang Pergi ke agak berisi Galatia, sedikit. ke Korintus, itulah kisah-kisah itu ditulis nanti orang dari belakang. Dirangkum Selain satu-satu. Injil yang kami beritakan, kata Paulus, pertanyaan saya, apakah Paulus memberitakan Injil Yohanes? Bukan. Tapi kenapa? Nah, Tapi kenapa tema kamu? sudah. Berarti terkutuklah penulis Kalau buku bukan begitu. Yohanes. Kalau Lukas sendiri, Matius sendiri, sedangkan yang Berarti kan Paulus mengatakan, terkutuklah dia meskipun malaikat yang memberitakan Injil selain yang kuberitakan. Terkutuk. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Paulus memberitakan Injil Yohanes? yang dimaksud Paulus, Kok yang dimaksud? Itu bukan Yesus. Jevo, kamu diam dulu, Jevo. Yesus berarti Apakah Jevo, kamu diam Paulus memberitakan Injil Isa, Yohanes? seperti Injil Jevo, Isa, kamu Isa diam dulu, tentang Jevo. Isa dari Arab itu tuh terkutuk lah orang karena itu bukan Injil Yesus, itu Injil Nah, palsu. berarti terkutuklah buku Yohanes Terkutuklah penulisnya. kalian yang membaca tentang Nabi Isa itu palsu. Lalu kok jadi tidak ada Nabi ceritanya. Isa pula? Itu Kok kan Nabi kalian Isa? dipalsukan, Sekarang begini, dipalsukan. kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa, saya ingin Itu tanya palsu. kepada saudara, tenangkan diri Anda, tenangkan, dengarkan, Kenapa kita kalian diskusi. bikin modelnya seperti mirip-mirip? Edukasinya itu Kan coba dengarkan palsu. saya. Bung, dengarkan saya, dengarkan Oke, saya. oke. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan berangkat ke Galilea dan dia bertemu dengan Filipus. Dan berkata kepada Filipus, Filipus ikutlah aku. Kemana? Ke Galilea. Di Markus 1 nomor 14, ternyata Yesus dan Filipus di Galilea itu memberitakan Injil Allah. Oke. Mana di mana? Itu Injil dia Allah. dia- Coba Markus 1:14. Mana Injil Coba, Allah? Itu coba Anda baca. Mana Markus ada 1, Injil, 14 Injil Anda baca. Allah, orang Yesus hukum tidak Taurat. ada Coba Anda memberitakan baca Yesus, Markus tidak 1:14, ada. Yang dia baca itu kawan. hukum Taurat yang Saudaraku, dalil Markus 1:14 silakan Anda baca. Baca yuk. Rajin membaca itu bagus loh. Markus mana-mana 1:14. di mana-mana. Markus Nggak usah 1:14. pakai baca-baca. Kamu Oke, jangan oke. tambah-tambah ayat dan kurang-kurang ayat aja Kamu kau. jangan tambah-tambah. Silakan dibaca Cuma supaya cari- jelaskan begitu. Markus berapa, Bang?
Markus 1 nomor 14. Dibaca aja dulu. Jangan gengsi terhadap apa yang tertulis di Nggak Bible. ada gengsi-gengsi Iya, ini silakan. cuma Markus 14. Tema kamu apa dulu? Kamu Markus ini. Tema 1 kamu nomor jelas 14. bahasnya apa? 1:14 kah? Iya, Host. Tema kamu nih apa? Paulus. Bahas, Saudara Paulus mengutuk Injil lain. maksudnya temanya nih apa nih host ini? Paulus mengutuk Injil lain. Mana ada Paulus mengutuk? Dalil 1 Galatia Itu di 1 dalam nomor kitab apa 4. itu? Nomor 8. Galatia 1:8. Tak ada surat tentang surat dari Paulus untuk mengutuk Injil-Injil lain, tak ada di situ. Silakan Anda baca. Anda ini malas sekali membaca. Tahu itu yang baca. Kalau kamu mau cari tahu ya baca sendiri. Ya, saya bacakan kalau gitu ya. Kalau kamu tahu buka sini baca biar kita lihat juga. Tetapi sekalipun mau cari kami tahu, atau kusuruh orang yang seorang baik. malaikat Buka Kami mana seorang malaikat buka kitab itu kita lihat mana di mana. dari surga yang Coba kasih memberitakan lonceng dulu, kepada lonceng kamu dulu. suatu Injil. Ada ini. Aku bacakan dulu ya. Iya, baca. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitahukan Injil Allah, memberitakan Injil Allah. Hanya waktunya telah genap. Ini maksudnya Berarti Yesus berarti Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Yang diberitakan adalah Injil Allah. Kau ini secara Kena deh. Berarti Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, tapi Yesus memberitakan Injil Allah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Berarti Yesus memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil, bukan masalah generasi. Ayo, bukan ayo. Al-Quran. Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius. Ya, Yesus tidak memberitakan itu. Apalagi memberitakan kitab-kitab Paulus, Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya. Yesus tidak memberitakan Bible itu. Yang diberitakan Yesus itu Injil Allah. Dia memberitakan Injil tentang murid-murid dia. Ukuran kok bagaimana mungkin dia mau beritakan Injil murid-murid dia sendiri? Bodoh kau ini. Lah, Yesus tidak tertulis akan begitu, kawan. Tertulisnya begitu. Yesus memberitakan Injil Allah. Kalau kau bodoh ini aku jelasin biar kau Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Jelas kok. Berarti Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus juga mengutuk buku-buku tersebut karena Paulus tidak pernah memberitakan Injil Yohanes. Masolang generasi. Oke, kamu menang dulu. Oke, kamu dengar lagi apa ya? Tadi kan semua baca tentang apa ayat-ayat yang kamu ajukan. Sekarang aku mau baca dulu ayat yang aku mau kasih dulu. Ini dengar dulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihatlah ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi di padang gurun dan di dalam bilik di kota itu jangan kamu percaya. Itu berhala. Itu adalah peringatan dari Yesus. Di padang gurunnya sama di bilik-bilik itu di kota itu di. Oke, kita bahas. Oke, kita itu bahas pesan ya. Saya, itu dari Tuhan Yesus sendiri ya. Oke, kita bahas Matius 24 nomor 26 yang Anda maksud itu. Jadi dikatakan begini. Jika apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu ini siapa? Kamu ini siapa, Bang? Apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu itu siapa di situ? Itu dulu, si kamu ini siapa? Apakah orang yang hidup di abad ke-6, abad ke-7 atau abad pertama? Itu dulu. Itu dulu. Saya mengajak Anda untuk menjadi cerdas mumpung hari mu'alaf hari ini. Mudah-mudahan otak Anda bisa berfungsi. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu siapa? Kamu adalah muridnya yang hidup di abad pertama. Berarti penyesat itu datang di abad ke-1. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat
ia ada di padang gurun. Siapa yang menuju ke padang gurun? Eremos. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja. Bagaimana kemudian 19 kalau nggak salah ya teman-teman, nomor 15. Di situ dikatakan ketika kemudian 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Nah, dikatakan bahwasanya padang gurun menuju Damsyik itu adalah ketika menuju ke Damsyik itu adalah padang gurun menuju ke Damsyik. Itu tertulis di mana teman-teman? Saya lupa dalilnya. 1 Raja-Raja 19 nomor 15 kalau nggak salah. Ini ayat mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam bili itu. Jadi Sama dulu. Dengarkan. Jadi sekarang kan umat Islam selalu mengatakan Tuhan ada di Ka'bah. Nah ini Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita dari dulu sampai sekarang. Hati-hati. Di padang gurun itu ada kota yang katanya di situ. Ya, 1 Raja-Raja 19 nomor 15 Guruda. Benar berarti deh ya. Jadi dengarkan Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, ini kalau kamu masih mau memframing Nabi Muhammad dan Ka'bah, pertanyaan saya selesaikan dulu. Kamu di situ siapa? Abad ke-7 atau abad pertama? Itu dulu. Itu kita sudah ini. Kita. Jadi Anda mau menyamar jadi orang Yahudi? Hah? Tidak. Ini Jadi kan Anda lah yang disebut waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepada menyamar domba. Ini Yesus sendiri yang memperingatkan kepada seluruh umat manusia. Tidak ada umat manusia di situ, tuyul. Itu Yesus berbicara. Baca nomor 3-nya. Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun. Kemudian datang murid-muridnya berkata kepada dia, apa tanda kedatanganmu? Nah, Yesus berkata kepada mereka, kok berkata kepada kita? Kapan warasnya sih? Hah? Kepada seluruh manusia kita ini. Di mana itu berbicara dengan orang-orang yang ada di Ini abad pertama. Waspadalah apabila ada orang berkata kepada kamu di situ muridnya yang ada di Bukit Zaitun. Nah, dengar ini ayat sebelumnya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Tunggu dulu. Jangan ke situ dulu, saudara. Lihatlah, saudara, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Diam dulu kamu. Jangan ke situ dulu. Lihatlah, ia ada kata kamu di situ, selesaikan dulu. Kamu di situ siapa? Sebab sama seperti kilat memancar. Jangan kayak di gereja dong. Di sini orang-orang berakal. Kamu di situ siapa? Lihat, ia ada di padang gurun. Paulus ketika ke Damsyik padang gurun enggak? Paulus ketika bertemu, akulah Tuhan yang kau aniaya. Itu di padang gurun atau bukan? Ketika ke Damsyik. Itu padang gurun atau bukan Damsyik itu? Padang gurun enggak Damsyik itu? Dan ayat berikutnya, di mana ada sulit bangkai kau ini, kau bicara bumi, sendiri kawan. Kau tuh bicara sendiri kau ini. Kau kayak orang gila bicara sendiri. Kita sedang diskusi, kita sedang diskusi. Kamu tidak akan pernah bisa mendikte saya dengan keilmuan, dengan pembodohan. Iya. Saya bertanya, kamu di situ siapa? Kamu nggak bisa menjelaskan. Masar berkumun. Sekarang pertanyaan saya, kamu di situ siapa? Kamu pelintir, kau bilang itu seluruh manusia. Oke, kita maafkan karena ketidaktahuan Anda. Sekarang padang gurun Damsyik itu padang gurun nggak Damsyik? Di situ tidak menyebut Damsyik. Lah, sekarang yang Paulus ke Damsyik nggak? Tunggu dulu. Paulus menuju ke Damsyik nggak pada saat dia bertemu dengan sekarang ini zaman sekarang sekarang ada muncul. Sayang sekali teman-teman, kita mau mewaraskan, mau memanusiakan orang ini, tapi sayang sekali dia bicara sendiri. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun nggak? Kutanya dulu samamu. Mengaku nggak dia bertemu dengan Yesus di padang gurun? Mengaku nggak Paulus? Ini lain, tema ini lain, bicara ayat ini lain. Lalu kamu mau loncat kemana? Sementara Paulus itu bertemu dengan Kristus ketika dia ke padang gurun. Berbicara soal peringatan Tuhan Yesus tentang
ada Allah yang mengaku-ngaku Tuhan, dia ada pada Nggak ada. Itu berbicara mengenai Mesias. Yesus bilang dia ada di Ampun bilik, saya, di bilik itu teman-teman. sudah di kota Boleh enggak itu. orang ini di kerangkeng aja, orang nggak berakal ini. Saya sudah berusaha menolong Anda untuk waras, tapi Anda lebih pilih menjadi gila ya, silakan. Halo Bang Silakan Suma. Anda gila. Bang Suma. Iya, silakan. Oke Bang Suma, nggak lama ya, boleh bertanya? Boleh. Nggak lama aja Bang Suma. Ya, Bang Suma percaya ya, natur Yesus itu 100% manusia? manusia dan 100% bukan Tuhan. Percaya saya. Oke, jadi Bang Suma nggak percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya? Saya percaya Yesus itu bukan Tuhan. Oke, ya baik. Nah, boleh bertanya, saya mau bertanya. Pertanyaan Di sini kedua. Ya, saya bertanya kedua lagi. Ya, Nah, coba Bang Suma tolong tunjukkan salah satu ayat, salah satu firman yang mengatakan Yesus itu berdosa. oke. Di dalam silsilah, ya di Bible. Bible kan? Yohanes 13 nomor 3. Yohanes berapa? Yohanes 13 nomor 3. Sabar Bang Suma ya. Yohanes ini apa? Sorry, Yohanes 3 nomor 13. Oh, Yohanes 3. Iya. Yohanes 3:13 ya. Oke. Oke. Iya. Coba Bang bisa dibaca. Iya. Kata Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga. Betul tidak itu? Ya, kaitannya apakah Yesus itu berdosa? Berdosa karena dia berbohong. Bohongnya di mana Bang Suma? Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia, yaitu Yesus. Ini benar atau salah? Iya. Benar atau salah? Jadi enggak, saya tanya. Ini Apakah itu Yesus? ini berdosa ini karena dia berbohong. Jangan kau berdusta, kata Tuhan dalam Keluaran 20. Yesus berdusta. Dengan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Anda baca 2 Raja-Raja 2:11. Elia sudah lebih dulu naik ke surga. Ada seorang Bohong dia. yang telah naik ke surga Ya. selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Iya, bohong dia kan? Berarti berdosa ya Yesus di situ. Ia berdosa. Makanya di dalam 1 Petrus 2 nomor 24, Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib. Manusia yang paling banyak dosanya itu Yesus di antara seluruh manusia. Yesuslah manusia yang paling banyak dosanya. Karena kenapa? Dosa-dosa Kristen, dosa mencabul, mencuri, merampok, membunuh ditanggung di pundak Yesus. Siapa manusia yang paling banyak dosa di dalam dirinya? Yesus. Kenapa? Karena seluruh dosa orang Kristen diambil alih oleh Yesus. Oke Bang Suma, terima kasih atas jawabannya. Gimana? Anda sudah sadar kalau Yesus itu manusia yang paling banyak dosanya? 1 Petrus 2 nomor 24, Kristus sendiri memikul. Memikul apa? Duren? Bukan. Memikul apa? Keju? Bukan juga. Memikul apa? Ikan goreng? Bukan juga. Yang dipikul Yesus adalah dosa-dosa Kristen. Maka kalau Anda bertanya, adakah dosanya Yesus? Wah, jangan ditanya. Dosa manusia yang paling banyak itu dia. Berdasarkan 2 Petrus 2 nomor 24. Apakah itu betul? Ya, kembalikan kepada Kristen. Kita tidak punya kewajiban untuk mengatakan itu betul atau salah. Itu tertulis di kitab saudara bahwa Yesus memikul dosa-dosa Kristen pada diri Yesus di atas
kayu selip. Kemana perginya orang yang banyak dosa? Ke surga atau ke neraka? Rokok. Neraka. Apakah pantas Yesus yang ke neraka atau iblis yang memakai nama Yesus yang ke neraka? Iblis dong. Dah, selesai kita. Selesai kita. Berarti yang disalib adalah Bukan anak Maria. yang menanggung dosa ke neraka adalah Iblis. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu adalah Iblis. berarti yang menyembah korban dari orang-orang yang benci kepada Nabi Isa alaihissalam di atas salib adalah orang yang menyembah Sibilisis wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah tak lain adalah iblis yang durhaka. Selesai kan? Selesai. Jadi yang diperingati hari ini, hari lahirnya mu'allab itu lebih akurat daripada lahirnya yang lain. Bang Suma gitu loh. Yang jelas, anaknya Bunda Maria itu orang mulia, wajib di surga. Betul ya Banyuma ya? Semua para nabi itu wajib di surga. Yes. Tapi kalau iblis wajibnya di neraka. Neraka. Ada Itu nggak aja. kemudian iblis datang memakai nama Yesus? Menurut Yesus, jangan menurut kita. Ada. Ada. Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai nama Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Pada saat itulah aku Yesus yang asli akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Jadi orang itu membuat kejahatan dengan memakai nama Yesus. Sederhana kok itu kalau mau sehat. Ketemu sama si Zuma ini. Sederhana kalau mau sehat, sederhana. Zuma, udah dengar nggak info dari menteri sama orang-orang Apa sih topik apa lagi nih? Apa? Libano, ya? Ya, Kenapa? beberapa negara itu mengatakan itu diundur dulu, hari mualaf itu dulu diadakan di 33 Desember nanti. Ya, memang. Gak bisa dong, gak bisa. Kecuali Kenapa nggak kamu bisa? sudah Kan orang mengganti, bilang. sudah Sementara aja mengganti. yang dirayakan menteri agamanya di Menteri Agama itu jabatan sebentar lagi juga selesai. Tidak ada yang menjadi Menteri Agama selamanya, nggak ada. Paling lama 5 tahun. Jangan sombong di hadapan Allah dengan mau menyenangkan hati manusia. Jangan. Jabatan itu singkat, Bung. Maka jadilah orang yang dudukkan perkara pada hak yang hak, batil-batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau mencampur adukkan yang hak dan yang batil padahal engkau tahu. Jangan. Berat kali tuh pertanggungjawabannya tuh. Wow, iya dong. Buset Berat dah. itu banget. Berat. Ayo teman-teman, tagarnya mana? Tagarnya mana di YouTube dan di sini tagarnya mana? Apa tagarnya? Ayo tulis tagarnya mana? Tadi ada di bawah. 1 Syawal katanya hari murtadin. Emang lu pikir 1 Syawal itu stay di tanggal itu? 1 Syawal di 2026 itu di bulan Maret. 1 Syawal di tahun 2027 ke Februari. 1 Syawal 2028 ke Januari. 2029 ke Desember. Lo mengikutin? Lo mengikutin 1 Syawal itu? Berubah-ubah setiap tahun. Kalau lo ngikutin berarti lo cari masalah itu namanya.
Nah, ini saya luruskan juga teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa kalau mereka ngikutin satu Syawal, ya cari ribut dia. Nah, sebelum ngomong diperhitungkan dulu. Beda 25 Desember, stay terus, nggak pernah berubah, selalu di Desember coy. Kenapa sih ada yang sedikit panas? Kan mualaf sendiri yang mau mendeklarasikan dirinya kan. Ini hari gua, kan nggak melanggar hukum juga kali. Ada nggak sih pelanggaran hukumnya? Nggak ada deh kalau nggak, menurut saya nggak ada. Ada nggak Vicky dilanggar? Nggak ada juga. Hari biasa, menyenangi mereka. Ya teman-teman, jangan lupa nanti malam saksikan di Apologet Islam Indonesia di pusat ya, acara Hari Maulid Sedunia. Nanti malam pada Isya ya. Dihimbau kepada komal-komal muslim yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia, dimohon offline. Dimohon offline bergabung dengan API Pusat. Setuju ya Bang Arif ya? Offline dulu sejenak, bergabung dengan API Pusat. Selamat Natal, selamat siang. Ya, kenapa Bang Andi? Ya, malam ini Sinyal ya. jelek. Iya. Malam nanti yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia dimohon offline bergabung dengan API Pusat nanti malam. Siap, laksanakan. Ini kenapa ini? Selamat kamu katanya selamat Natal. Orang sakit juga ini. Kenapa Natal. peringatan dewa Athena diperingati Bang? Kenapa? Yesus kan Tuhan ke dunia untuk untuk menebus. Iya, kenapa? Kenapa kok ditebus? Oh, tebus pula. Mana ada orang menebus dengan cara membunuh manusia? Ya, tidak dengan ada kaitannya dengan kurban. Kurban itu hewan. Ngapain manusia dikorbankan? Kurban. Oh, di mana? Nenek moyang mana yang ngajarkan korban dosa itu adalah manusia? Ada istilah tebus. Tebus apa? Pegadaian. Tebus dosa. Tebus dosa. Tebus dosa. Pegadaian itu yang menebus itu pegadaian, kok dosa ditebus. Ya, kalau mau percaya selamat, yang tidak percaya akan binasa. Wah, mulutmu. Jadi tertulis. Mana ada orang Kristen selamat? Mana buktinya orang Kristen selamat? Ada. Ada tertulis dalam kitab. Tertulis gimana? Orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang tidak selamat. Semua manusia akan sujud dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kata siapa? Nanti kalau kiamat, Kata siapa? kata Yesus dari kitab. Di mana? Apa pula? Bible. Ada tertulis. Saya tidak tahu. Tertulis siapa yang menulis? Kata Yesus berfirman. Dia akan Oh, Yesus pula berfirman. Di mana pernah Yesus berfirman? Ada aja. dari kita, saya tidak tahu di mana kata bunyinya. Ya, kalau tidak tahu kenapa kenapa diimani? Ya kan pendeta pernah mengatakan khotbah. Apa? Kan pendeta pernah mengatakan. Kenapa? Pendeta pernah berkhotbah. Ya, pendeta ini apa jabatannya di mata Yesus? Ya gembala. Hah? Gembala. Apa itu gembala? Tertulis di Alkitab. Tidak seorang pun. Gembala itu orang Yahudi, imam-imam Yahudi itu disebut gembala. Yang menggembalakan umat Yahudi itu gembala. Kristen bukan Yahudi, oh gembala pula. Kau mandi dulu, banyak kutumu itu. Enggak, aku pusing ini. Saya mau nanya Kenapa? Tata dulu. Kenapa lu pusing? Apa lu pusingnya sedeng? Sudah makan banyak babi, jadi kenyang. Masa orang generasi talang-talang. Kemai ku mantang nih, kemai ku mantang. Hah? Hei, Sambalu, kemai ku mantang. Saya ada di mana-mana, kadang-kadang ada di Toraja, kadang-kadang di Manado.
Dede, jago nu. Nek apa itu pergi di Toraja naik sepeda dari Manado? Ya, karena begitu besar. Begitu besar. Kenapa lari ke situ? Masolang generasi. Lari ke Yohanes 3:16. Pitikan ko sinampen jo bawanu anui. At dompengi bawanu. Akama apa arinanjo? Botol kecap. Napakamat tolo-tolon wak kana-kana. Kenapa lari? Kenapa lari ke Yohanes 3:16? Ini yang baru naik ini mau ngapain, Bang? Bang, yang baru naik mau ngapain? Siapa sih namanya? Oh, nggak ada lagi dia. Madison Huta Barat. Bang, yang baru naik ngapain? Waduh. Kayaknya mau rungkat ya? Enggak, Bang Andi udah turun. Oh, Benar solang generasi. Assalamualaikum, Berunda. Masya Allah. salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, sehat kita kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah. Emang harus lapor ke dia? Saya angkat telepon dulu Bang Andi. Iya, iya. Mungkin kok. Terus kenapa banyak Kristen tidak merayakan Natal ya? Kenapa ya? Berarti botol-botol juga. Saya tanya dulu, dengerin dulu. Kenapa banyak orang Kristen tidak merayakan Natal? Berarti botol juga. Acim. Enak kali bersinku. Ih, enak banget gitu. Berasa nggak? Ih, enak banget itu kan. Berlendir. Kenapa banyak juga orang Kristen tidak merayakan Natal? Berarti botol dong. Enak kali itu, dikik balik. Oke teman-teman ya, jangan lupa nanti malam. Bagi yang tidak setuju no problem kok. Tapi jangan pernah mengatakan kami menolak. Karena kami nggak pernah ngajak. Yang mengatakan kami menolak, ya salah lu. Kecuali kami pernah ngajak. Benar nggak kan itu? Beda loh Betul, maknanya. Bang Andi. Gimana Ustaz? Ya, jadi ikhwan bila semuanya ya. Kita kan menyebutkan hari mu'alaf. Ini dedikasi kita dari kita ya sebagai orang umat Islam, memberikan sebuah penghargaan kepada mereka atau turut menghibur mereka juga kan. Ini untuk para mu'alaf ya. Jadi yang tidak mu'alaf, tidak mau merayakan juga gak apa-apa. Karena memang di sini kita untuk para mu'alaf kan gitu. Bagaimana Rasulullah itu juga pernah dalam sebuah kisahnya menghibur para mu'alaf, memberikan perhatian khusus kepada para mu'alaf. Dan izinkan kami juga demikian, memberikan perhatian khusus kepada para mu'alaf, kita hibur mereka, karena kita tahu orang mu'alaf itu akan mengalami banyak ujian kan gitu. Dan yang tidak setuju, karena Anda tidak mu'alaf, atau bukan mu'alaf, atau muslim dari lahir, ya nggak apa-apa, karena ini juga untuk para mu'alaf kan gitu ya. Memang ini untuk para mu'alaf begitu. Atau mungkin juga ada mu'alaf yang tidak setuju, ya nggak apa-apa juga kan gitu. Tidak apa-apa juga. Tapi jangan kalian tidak setuju ketika kami mengumandangkan kalam Allah di hari tersebut. Karena itu adalah syariat. Membacakan kalam Allah itu adalah perintah. Saling nasihat menasehati itu adalah perintah. Menyampaikan kebenaran dan memberikan pengajaran kepada saudara kita yang masih baru mu'alaf terutama, itu juga adalah syariat, itu aturan kan gitu. Nah itu jangan kalian
tolak karena membaca Al-Quran dan lain sebagainya itu adalah bagian dari syiar Islam. Memperingati hari mu'alafnya, yang bukan mu'alaf tidak setuju nggak apa-apa karena kita acaranya untuk para mu'alaf, kan gitu Bang Andi? Oke. Atau kalau misal di negara lain nggak ada yang merayakan, ya nggak apa-apa juga kan gitu. Ya silakan, ada tamu. Ya pada prinsipnya itu, kalau kami tidak pernah kan mengajak-ngajak juga sih. Jadi jangan mengatakan kami menolak. Kalau tidak setuju itu baru bahasa yang tepat. Hati-hati berbahasa gitu. Dan tidak berdosa. Tidak ada hukumnya itu kalau ikut dan tidak ikut tidak berdosa. Kami hanya meneruskan kok dari Arimatea itu kan. Banyak tadi udah nerangin tuh di beberapa momen-momen tertentu menyampaikan bahwa Banyuma pernah membawa materi bersama Arimatea di Makassar mulai dari 2019 kalau nggak salah 2020-2021 gitu. Terus Misal terus kita mengadakan saya terbang ke Makassar bersama Ustaz Alif tahun kemarin sama Akang dan lain-lain gitu ke Bolangi, kita bersama Arimatea. Aman-aman aja waktu itu. Kenapa tahun ini ada yang masuk angin itu loh? Maksudnya ada apa? Kenapa nggak tahun-tahun kemarin? Itu sih maksud saya Ustaz Alif. Betul Bang Handi. Misal begini contoh, kan saudara-saudara kita misal kan ada yang tidak setuju, kan tadi kita sampaikan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Atau mereka memberikan saran-saran positif, saran yang baik. Adakan saja kegiatan, adakan saja kajian, hadirkan para tokoh kan gitu untuk memperkuat iman. Dan alhamdulillah saran itu kami terima dan kami lakukan di hari tersebut. Kan begitu Bang Andi. Contoh yang tahun lalu kita di sana di tempat Gurunda, di sana apa? Menghadirkan para mu'alaf. Hampir semua peserta itu para mu'alaf. Bahkan mereka berkisah saling menguatkan. Hadir juga para tokoh dan lain sebagainya menguatkan. Mereka menempuh perjalanan hampir 24 jam. Karena apa? Saling menguatkan. Mereka bertemu kan gitu. Diadakan kajian, betul, saya sangat setuju itu. Di hari mu'alaf itu adakan kegiatan positif. Kita berbagi bersama saudara kita, saling menguatkan dalam keimanan, saling menasehati. Saran itu sangat kami terima dan itulah yang kami lakukan di hari tersebut. Begitu ya. Tapi kalau ada yang tidak setuju ya nggak apa-apa juga. Itu hak masing-masing kan gitu. Cuma kita akan menentang, kita juga akan bersuara keras. Misal ketika mengadakan hari mu'alaf tapi diadakan di tempat ibadah mereka, mengucapkan saling bertoleransi dan sebagainya berbaur, itu baru kami keberatan, tidak setuju, karena itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kita hanya mengadakan kegiatan sesama umat Islam yang di situ adalah taufiknya para mu'alaf. Begitu. Setuju tuh Ustaz. Di momen-momen itu kan para mu'alaf berkumpul ya, mengisi kajian, saling berbagi, kenal satu sama lain. Ya kan ya, hari bahagia. Momen-momennya itu kajian-kajian Islam memperdalam, terus keluhan-keluhannya apa. Kalau bisa kita bantu ya, dibantu gitu loh ya. Itu momennya di sana, kisah-kisahnya apa sih yang telah kau alami selama ini gitu. Apa sih yang kau rasakan gitu loh. Tadi ya waktu di sebelah kamu Natal misalnya, hari ini enggak. Ya kita hibur mereka gitu loh. Ya kalau nggak setuju ya no problem. Tapi jangan bilang jangan saya menolak karena kami nggak pernah ngajak gitu kan, nggak pernah ngajak loh. Itu kalau dari saya. Alhamdulillah tadi malam itu saya dihubungi oleh seorang ibu yang berada di Situbondo ya bener, Situbondo gitu, Jawa Timur. Anak saya 4. Saya sendiri sudah mualaf, ibunya, bapaknya masih Katolik, anaknya 4, 2 sudah syahadat, 2 belum. Saya bilang malam ini tadi malam ya, syahadat malam ini.
sebelum memasuki tanggal 25 itu. Gitu loh. Alhamdulillah. Jadi semalam Anda menyaksikannya, saudara, mereka masih pada muda-muda gitu loh, disyaratkan oleh Banjuma. Setelah setelah Rando menyusul Ires, jadi 4 orang semalam. Iya, Masya Allah, kami Gitu. dapat infonya itu Bang Andi, luar biasa itu. Masya Allah, mendekati hari mu'alaf itu ya. Iya, apa salahnya mereka mengklaim dirinya hari ini hari mualaf? Nggak ada masalah sebenarnya, nggak melanggar hukum juga. Nggak usah diperkeruh suasana teman-teman. Tapi Betul. teman-teman muslim yang nggak mau ikut merayakan nggak juga bersalah, dia nggak ada salahnya juga. Hak mereka gitu. Betul. Mungkin gini Bang Andi ya, kalau istilah ajakan, seruan, menyampaikan kebaikan itu kita sampaikan. Namun diterima atau tidak itu hak masing-masing, kita tidak memaksakan begitu. Itu pertama kan gitu ya. Kedua, kenapa ada yang merasa penting dan tidak penting? Bagi kita yang berinteraksi dengan para mu'alaf merasakan ini sebuah penting, sesuatu yang penting. Mereka para mu'alaf, kita berkomunikasi dengan mereka dan sebagainya. Ini penting untuk kita. Bagi yang tidak ada komunikasi dengan para mu'alaf, atau tidak mengurus mu'alaf, atau tidak membimbing para mu'alaf, ya tidak penting juga. Memang mereka kan nggak ada kepentingannya kan gitu. Jadi ini masing-masing teman-teman ya, masing-masing. Kenapa kita adakan? Karena kita, terutama Yayasan Apologet Islam Indonesia, berinteraksi dengan mereka, memikirkan mereka, menanyakan mereka, kabar mereka dan sebagainya gitu. Makanya kita adakan sebuah hajat dalam setahun sekali bersama dengan mereka. Bagi yang tidak ngurus mu'alaf atau tidak ada urusan dengan para mu'alaf dan sebagainya, itu ya tidak penting juga mengadakan. Ngapain juga kan nggak sama mu'alaf mereka kan gitu. Jadi ini hak masing-masing teman-teman, hak masing-masing ya. Jadi sebenarnya berawal dari karena di media sosial, di live gitu loh, bro. Tidak setuju ini live. Nah, itu di situ sebenarnya. Tapi kalau seandainya tidak live, ya tidak menjadi gejolak juga sih, kan gitu. Untuk membahas dengan Taruh dulu, kayaknya merungkat. Masih ada suaranya tapi ini ngeblank ya. Ngebleng. Oh ya udah nongol tuh. Itu karena live itu teman-teman. Tapi oke lah ya, udah selesai dengan damai kok. Nggak usah lagi dipersoalkan. Yang penting ya, jalan terus. Untuk itu melalui kesempatan ini saya ingin polling nih, mumpung penontonnya lumayan banyak, baik di YouTube maupun yang ada di sini. Di Al Alif Channel, Zulkifli Maba, Sandi Selebes Channel, atau siapapun channel di luar sana maupun yang ada di sini. Saya ingin polling nih teman-teman. Pertanyaannya begini. Apakah Anda setuju diadakannya Hari Mualaf sedunia? Diketik aja, setuju atau tidak. A setuju, B tidak. Saya ulang ya, apakah Anda setuju tetap diadakan Hari Mualaf sedunia? Di YouTube juga dong. Al Alif Channel, Zulkifli Maba, Sandi Selebes Channel, yang di sini. Kalau yang setuju saya nggak angkat naik, yang tidak setuju saya angkat naik. Kok nggak ada yang jawab tidak setuju ya? Di Al Alif Channel setuju. Setuju ya? Wah, di Selebes Channel nggak ada yang tidak setuju, setuju semua. Di sini setuju semua. Kenapa nggak ada yang tidak setuju ya? Setuju semua, start gimana dong? Ya, karena mereka setuju semua, maka nggak ada yang nggak setuju kan gitu Bang Handi. Itu Jadi, bahasa bolak-balik itu. Wih, sangat setuju katanya. Masya Allah. Setuju 200%. Wih. Jangan sampai 100% tidak setuju, 100% setuju loh. Jangan loh. Gimana itu Ustaz? 100% setuju, 100% tidak setuju. Gimana itu? Itu namanya
main dua jadinya. Kayak mana dong? Susah. Standar ganda ya. Dia setuju semua ya. Ya udahlah, tulis tagarnya lah kalau setuju. Jangan lupa nanti malam ya. Ada data-datanya udah lengkap ya, Tad? Itu nanti malam ya. Ya, data-data yang terkonfirmasi ya, artinya dari antara mereka gini, ini juga bagian perjuangan kita Bang Handi. Sekian banyak para mu'alaf, itulah kenapa kita mencari juga kontaknya, dan sering saya sampaikan kepada saudara-saudara kita ya yang mu'alaf di lab-lab ini, yang pernah disahadatkan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia, silakan yang tidak punya kontak saya langsung DM, saya cek DM, biar kami ada komunikasi dengan teman-teman, biar kita nanti lanjutkan. Dan kami sudah mengadakan satu grup baru bersama dengan salah satu pembina mu'alaf kita ya, yang selalu merespon para mu'alaf ketika bertanya keluh kesah mereka bersama Ustadz Tahta, dan alhamdulillah Ustadz Tahta sangat responsif, bagus. Ketika ditanya langsung menjawab kan gitu ya, 24 jam itu dengan para mu'alaf kita. Namun kami mohon maaf juga ikhwan fillah, memang tidak semua ada kontaknya. Tidak semua ada kontaknya, ada yang tidak ke-save dan sebagainya. Makanya kami sering sampaikan buat para mu'alaf yang pernah disahadatkan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia yang ada sertifikatnya, tolong silahkan DM kami biar kita berkabar di sana kan gitu. Tak pingin tahu perkembangannya, bagaimana keadaan sekarang dan seterusnya kan gitu. Dan juga nanti kita bisa bertemu di tanggal 25 ini gitu Bang Handi. Betul. Teman-teman di luar sana yang mendengarkan live ini, apabila ingin syahadat nanti malam pas di tanggal 25, silakan menghubungin saya. Jangan ditunda. Ya, apabila di luar sana yang ingin syahadat nanti malam, hubungin kami di sini ya. Diberi prioritas nanti naik komal, terus kemudian on cam, bisa disyahadatkan. Mantap kalau nanti malam. Ustadz, bisa diinformasikan kepada Ikhwan Fillah data Apologet Islam Indonesia yang disyahadatkan oleh Bang Juma di Apologet Islam Indonesia, bisa dilaporkan datanya? Ya, berdasarkan data yang kemarin kita cross check ulang ya, kita cek kembali itu Bang Handi, sampai per hari ini berarti ya, itu kan semalam itu ada 3 ya totalnya yang semalam ya Bang Handi. Ya. 4 semalam 4 ya, 124 orang yang disyahadatkan dan dikeluarkan sertifikatnya oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tentu yang disyahadatkan oleh guru kami ya, oleh Bang Zuma kan gitu yang mensyahadatkan beliau. Ini yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia itu ada 124. Nah itu, nah dari 124 ini kan menyebar. Mereka semua berada di, ya ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di tengah dan sebagainya kan gitu. Disinilah kita dari kemarin tuh membangun komunikasi lagi Bang Handi. Cuman memang mohon maaf kalau kita kan ada keterbatasan komunikasi dengan mereka karena lost contact kan gitu ya. Makanya ini sering kita ulang sampaikan, bagi yang ada kontaknya dan menyimak juga tolong hubungi kami biar kami follow up mereka. Karena kami juga perlu tahu informasi mereka gitu Bang Handi. Betul. Dan kegiatan atau seremoni Hari Maulid sedunia nanti malam ini disponsori langsung oleh salah satu donatur kami, Bang Arif. Insya Allah kami akan berbagi kepada para mualaf-mualaf itu yang membutuhkan tentunya ya. Karena ada juga mualaf, ngapain lu ngasih gua? Justru gua yang mau ngasih. Ada salah satu mualaf, seorang pastor, tapi dia masih di dalam kepastoran begitu. Justru dia yang mau berbagi. Gue mampu kali, ngapain lu menyumbang ke gue, kata dia. Justru kalianlah yang berhak mendapatkan, karena antum-antum semualah, terutama menyebut nama Bang Juma lah. Saya mendengarkan diskusi-diskusi itu sehingga saya bisa mendapat hidayah. Gitu ya. Tapi ada juga saudara-saudara kita sih yang membutuhkan, karena kisah-kisahnya banyak yang
perlu kita perhatikan, seperti setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, diusir oleh keluarganya, bahkan dikeluar dari pekerjaannya, hidup mengembara dan seterusnya begitu. Nah, inilah bentuk perhatian kita, teman-teman. Untuk itu momen ini kita hibur mereka, gitu ya. Ya, kita beri bantuan, kita support dan seterusnya begitu. Nggak ada masalah tuh, teman-teman. Jadi penggagas nih atau pencetus hari mualaf sedunia ini adalah dari Arimatea. Di sana ada Prof. Egy Sujana dan sekjennya adalah Ustadz Iwan dan lain-lain. Di 2018 mulai itu. Jadi kami hanya meneruskan kok. Justru kami mensupport gitu ya. Karena di AP juga banyak yang mualaf. Nggak ada salahnya dong mereka. Oh, saya juga ikut kalau begitu, ya silakan gitu ya. Kita akomodir lah mereka. Nah, gitu. Insya Allah tahun depan gitu ya. Tahun depan 2027 ya, apa 2026 lah. Masih 2026 nanti, Desember nanti 2026 itu diadakan di Sukabumi. Bekerja sama dengan berapa elemen-elemen tokoh-tokoh masyarakat muslim tentunya, baik dari BMC apa sih, Bandung Mualaf Center, Arimatea apa BMC apa? BMC, Bina Mualaf Center. Sorry, Bina Mualaf Center, Apologet Islam Indonesia, Arimatea dan lain-lain begitu. Itu diperkirakan nanti di Sukabumi pesertanya 1000 mualaf, insya Allah. Gitu teman-teman. Tahun depan ya, Sa'alif ya. Ya, insya Allah Bang Handi. Dalam pertemuan kita kemarin ya, untuk tahun depan kita adakan lebih besar lagi acaranya, lebih meriah lagi. Jadi dihadiri para mu'alaf. Jadi ya memang gitu, karena acaranya hari mu'alaf, yang hadir rata-rata para mu'alaf gitu. Betul. Ya kan. Kalau acaranya apologet, misal hari apologet atau pembinaan apologet, ya pasti yang hadir itu para apologet. Para debater kan gitu. Kalau acaranya hari mu'alaf, ya para mu'alaf yang hadir. Masa yang hadir semua tamu undangan para mu'alaf dibilang acaranya hari apologet, ya nggak nyambung juga sih. Ustaz Alim kok sekarang bahasanya sudah mulai agak-agak arah-arah ke politik ya bahasanya. Saya biasa poli pantai Bang Andi. Oh. Iya. Tapi nggak ke poliklinik kan? Aman. Polipodik. Ini ada yang baru lagi, Bu Karyana. Bu Karyana, selamat malam. Ya. Selamat malam, Bu. Malam. Ada yang nanya nih, Bu. Ada yang nanya nih, Bu. Penasaran. Kenapa Ibu Karyana tidak merayakan Natal? Ini banyak yang nanya loh. Anda kan Kristen. Kenapa Ibu Karyana tidak merayakan Natal? Sebentar. Saya baru menyimak. Bentar. Ya. Gini. Halo. Host. Tadi saya diturunkan gara-gara Ustadz Alif. Ya kan? Terus aku istirahat. Kebetulan batuk nih. Ketiduran. Ini barusan dinaikkan lagi. Naik turun. Maksudnya apa nih, host? Biasa. Lalu saya ditanya dengan pertanyaan yang sama terus. Kenapa nggak bernatal? Kenapa nggak berumah Jumat Agung? Saya sudah jawab berulang-ulang. Bisa diulang lagi sekali lagi. Lalu diulang lagi aja nggak apa-apa. Lalu, Bang Andi sebentar. Saya masuk tadi di roomnya Kristen, bilang nih si Karyana nih, betah di roomnya Islam. Mereka mencaci saya. Lah, saya bingung. Kok bisa? Gini Pak, gini. Banyak ini tidak tahu apa setiap manusia punya visi misi enggak?
Lalu saya bilang, saya bukan anakmu. Saya mau mualaf bukan urusanmu. Ya kan? Betul. Nah, tapi apakah saya ini orang yang mau mualaf? Tentu tidak. Dia mengatakan dia membenci saya. Saya kan bilang, kalau orang yang benar-benar Kristen tidak mau tahu si manusia itu mau Kristen mau Islam, nggak mau tahu, itu urusan keimanannya. Begitu ya. Sepertinya Oke, Pak Andi. sepertinya Ibu Karyana ini dicurigai, mungkin Ibu Karyana dicurigai kenapa nyaman di room Muslim gitu loh. Curiganya di situ mungkin, Bu. Itulah orang-orang yang buta, tidak mengerti. Emang kita kalau akrab-akrab udah langsung mualaf, bingung saya. Iya, enggak juga dong. Nah itu nggak semudah itu membalikkan hati orang, ya kan? Karena memang sih di room Muslim ibu pasti nyaman, nyaman kalau di room Muslim. Karena saya sebagai moderator ya Bu ya, kadang-kadang moderator siapapun dia Muslim itu mengeluarkan kata-kata tidak pantas itu saya cut, Bu, gitu loh, nggak boleh gitu loh. Jadi memang Ibu di sini pasti nyaman gitu loh, Bu. Kalau Ya itu ciri-cirinya Pak, itu ciri-cirinya orang yang berilmu itu seperti apa dari kelakuannya ya. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, semakin kelihatan dari akhlaknya, ya nggak? Begitu. Tapi kalau orang yang menggebu-gebu, termasuk di Kristen juga, termasuk di Islam, menggebu-gebu membela Tuhannya sampai mati-matian, itu tak guna, Pak. Manusia tak berguna itu. Tapi alasannya Bu, kenapa Ibu tidak nyaman di rumus Kristen, kenapa? Bukan semua aku katakan. Oh. Bukan, ada roomnya Elizabeth. Semua sepemikiran dalam hal harus memerangi Islam. Nah, udah nggak tahu diri, ya kan? Bagaimana ini mau memerangi? Hah? Itu nggak tahu diri namanya itu. Ibu disuruh memerangi Islam, padahal Ibu nggak mau gitu. Kan? Bukan. Dari gaya-gaya bahasanya kan. Aku Kristen kokik katanya. Kokik aku dari apamu? Si Mamet, ada Mamet namanya. Ya. Kenapa kau kokik? Karena kamu, kan aku bilang gini Pak Andi. Aku bilang kita ini semua sama-sama memerangi iblis. Artinya bukan memerangi gini. Kita menghindari, kita jangan mau disesatkan sama-sama. Lalu si Mamet katakan gini, aku bilang gini Karyana, Islam itu bersekutu dengan iblis, ada di Al-Qurannya. Ya katakanlah padanya, kenapa aku jadi kamu marahi? Aku bilang, katakan kepadanya. Lalu kamu kuturunkan karena kamu gak sopan bicara, salahku di mana? Benar apa enggak? Waduh, bahaya itu kalau kami Muslim bersekutu. Padahal kami ini berlindung Mereka kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu terkutuk, Bu. Tunjukkan dalilnya, beritahu. Itu yang saya maksud, nggak perlu pakai keras-keras Mungkin ini bicara. kali Bu masalahnya, Ibu nggak ikut Natal. Pada sama-sama Kristen itu. Kali momen ini kan Natal tuh, Ibu nggak ikut Natal, makanya dianggap bidat Ibu ini. Dari dulu saya begitu, nggak pernah saya diapain orang, nggak pernah diganggu. Dari dulu, dari kecil, bahkan di kampung, saya sendiri duduk di teras itu, orang itu lewat, orang itu nggak pernah Natal katanya, nggak masalah, gitu, nggak masalah. Jadi di rumah Ibu nggak ada ornamen Natal kayak pohon cemara gitu? Nggak ada, memang Advent semua nggak ada. Oh, nggak ada. Tahu, orang Kristen semua tahu bahwa Advent itu tidak pernah Natal. Berarti Ibu atau Advent itu nggak percaya Yesus lahir 25 Desember ya? Bukan nggak percaya, memang nggak ada disuruh. Dia memang nggak ada perintah. Tidak Ibu menerima, tidak menerima. Jadi tolonglah. Tidak ya. menerima karena Tolong nggak ada memang yang nyuruh gitu loh. Gini loh, jangan terlalu diperjelas-jelas supaya Karyani ini dibenci orang Kristen. Pertanyaan yang sama, ya aku yakin ini berlalu karena ini 25 Desember selesai hari ini. Itu. Tapi kalau menurut pendapat Ibu,
kalau para mualaf ini kan Bu ya, para mualaf ini mendeklarasi dirinya 25 Desember hari mualaf sedunia itu, menurut pendapat Ibu gimana Bu? Kan udah pernah saya ucapkan, saya beritahu kepada Bang, waktu ada Bang Juma malam-malam di sini. Saya kan udah pernah katakan itu. Hari mualaf itu juga tidak ada dalilnya untuk apa. Hah? Kalau tidak ada disuruh Tuhan, untuk apa kita buat? Sedangkan yang disuruh Allah aja, disuruh Tuhan, nggak bisa kita kerjakan. Konon menambahi lagi. Kalau itu makanya saya kurang setuju dan tidak setuju membuat suatu celebration tentang Tuhan yang belum tentu Tuhan setujui. Kok tentang Tuhan sih Bu Karina? Tentang mu'alaf, kok tentang Tuhan? Kalau di Islam itu Bu ada namanya semacam amar ma'ruf nahi mungkar, ada semacam perintah, ada kala kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi dalam Islam itu Bu ada perintah, disuruh kita segolongan umat, jadi disuruh kita berkumpul. Jadi para mualaf ini berkumpul, tapi tidak memperingati hal yang aneh-aneh, tapi isinya pengajian, memperdalam Islamnya, saling sharing, saling tolong menolong. Ada perintah Bu dalam Al-Quran. Betul ya Ustaz Alif itu ya? Ada perintah ya Ustaz ya, seperti itu ya Ustaz? Ya, wal takum Ya kenapa baru sekarang ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 2026 ini ada perintah. Berarti kalian sudah terlambat. Berarti kalian sudah terlambat. Kenapa enggak dari dulu? Enggak. Baru 2026 buat perkumpulan. Ya enggak sih Bu. Gini. Maksudnya kan begini. Makanya gue bilang. Tuh kan Bu Karina mah gitu. Kadang-kadang diajak ngobrol baik-baik, tiba-tiba ngegasnya kemana-mana. Sebentar, gini loh, saya sampaikan contoh. Saya contoh begini. Di Indonesia ini kan juga ada beberapa ormas Islam, kan gitu ya. Contoh, ada memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama, harlah NU, peringatan hari besarnya mereka, kan gitu. Nah tentu pesertanya juga dan mereka yang ada itu orang-orang NU dan mereka mengadakan acara. Ya silahkan, itu hak mereka, ormas NU. Jangan kaitkan di mana syariatnya, di mana dalilnya, nggak ada kayak gitu. Ini kan tentang suatu komunitas, suatu golongan. Mereka ada agenda tersendiri, ada hari lahir NU kesekian, ke-102. Ada lagi hari lahirnya apa? Ormas Muhammadiyah misal, Muhammadiyah. Ada mereka. Yang hadir siapa? Ya mereka. Para orang-orang dalamnya orang Muhammadiyah, kan gitu. Ormasnya, komunitasnya, mereka golongannya. Mereka yang hadir. Sekarang ada hari santri. Rata-rata yang hadir ya para santri. Nah, ada hari mu'alaf kami. Yang hadir siapa? Ya para mu'alaf. Dan memang agendanya untuk para mu'alaf. Agenda hari lahir NU, ya pesertanya pasti orang-orang NU. Di luar orang NU biasanya tamu kehormatan dan sebagainya. Begitu juga Muhammadiyah. Enggak ada, jangan dikait-kaitkan dengan agama ini. Enggak, jangan. Nah, dalam acara tersebut agar baik, maka dalam satu perkumpulan ketika didengarkan ayat Al-Quran, kan gitu. Bacakan ayat Al-Quran biar berkah. Karena Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai petunjuk. Kan gitu, penyejuk hati. Cari suara terbaik di antara mereka. Oke, lantunkan ayat Al-Quran. Mau di hari lahir NU, di hari lahir Muhammadiyah, di hari santri, di hari mu'alaf. Kan gitu. Itu kami loh ya, kami sampaikan nih. Terus juga apa? Ada sebuah nasihat dalam acara tersebut. Agar apa? Saling nasihat menasehati. Itu bagus juga. Penguat iman, saling menguatkan dalam kebaikan. Itu bagus, kayak gitu. Ada kajian. Jadi dalam satu perkumpulan yang diadakan oleh satu komunitas, itu mereka ketika berkumpul mendengarkan tausiah, mendengarkan satu pengajaran, penguatan iman, kan gitu. Karena dakwah itu bisa terus gimana seperti itu. Kan itu baik tuh kebaikan. Sebagaimana juga kami di hari mu'alaf.
Gini loh, Bang biar Ali. Bu Karina itu paham maksudnya dengan Jangan jawaban panjang kami sekali, Bang Ali. gitu. Seperti pernyataanmu tadi lah yang diucapkan oleh umat Kristen, apa yang salah? Loh, Maksudnya gimana sih? apa sih? Ya sudah sama-sama. Maksudku gini. Kristen silakan acaranya diadakan. Saya Ya, tidak menyinggung kan karena Kristen. tadi Bro Henry tadi tanya saya bagaimana itu Karyana. Ya silakan. Terserah masing-masing. It's okay. Nggak ada yang melarang. Ya udah is okay, udah dijawab is okay, nggak ada yang larang. Tapi kalau Silakan. begini Bu, apakah harus ada tertulis baru kita harus melakukannya menurut Ibu? Harus tertulis dulu di kitab suci, baru harus kita melakukannya. Kalau nggak ada nggak perlu gitu. Gimana Bu? Kan saya udah bilang, buatlah seminar kajian apa tujuannya. Kalau tidak blunder nanti, apakah nanti seperti pohon Natal itu menjadi itu yang diingat anak-anakmu bukan Yesus. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, bukan pohon Natal. Nah, seperti itu juga. Buat juga hari mualaf. Hari mualaf itu kenapa harus di bulan sekarang ini? Kenapa 25 Desember dibuat? Kenapa nggak dari dulu? Ya udah, mereka silakan saja. Ya jangan Itu, tanya saya kenapa dong, kan bebas menentukannya. Pertama Kayak nggak mana sih? melanggar hukum, nggak melanggar undang-undang, nggak ada masalah Bu. Saya sambut dulu Pak Jonnya. Masalahnya Bu Karyana dan Bu Pak John ini nggak merayakan hari Natal, Bang Hendi. Itu yang perlu ditanyakan. Ya kan? Dia nggak mau jawab. Kenapa nggak Natalan? Dia nggak mau jawab. Takut kali menyinggung yang Natal. Ibu Karyana mah kadang abu-abu juga sih. Udah lanjut dulu. Aku mau ini dulu. Lanjut dulu, mau makan bentar. Om Kris Iya, alasan Bu. nggak Iya, ikut Bu. Natal kenapa Om Kris? Alasan, kalau Om Kris jujur. Bang Kris, Natalan apa enggak nak? Bang Kris. Ya. Sambil nunggu jawaban, aku izin parkun Bang Andi ya, ada perlu ya. Siap, Dan Pak. host. Siap. Oke, saya harus ditanya. Diam dulu kau, saya udah bosan nanya kau. Diam dulu kau, saya turunkan nanti kalau ngeyel. Bang Kris, Natal apa enggak? Enggak. Boleh minta alasannya kenapa Bang? Ya alasannya satu, Yesus itu tidak lahir di Wih, mantap Bang Kris. ya, Mantap. Masih di Manado nggak ada Bang Kris? Masih di Manado nggak ada? ya. Manado nggak ada? Kita. Oh iya. Ngomong jangan. Jadi alasannya tidak Alkitabiah, tidak tertulis di sini kapan Yesus lahir, ya. Dan Yesus lahir itu bukan di bulan Desember, bukan musim dimana orang-orang Majus itu di padang, ya. Penggembala. Kalau itu Bukan musim orang dingin, Majus. pasti. Penggembala. Ya oke lah, pengembala ya, mereka tidak di padang di saat itu. Dan ya, Natal juga kan bukan budaya Kristen secara keseluruhan ya. Di zamannya Yesus, murid-murid Yesus juga tidak merayakan hari kelahiran Yesus. Kalau memang itu ditetapkan atau benar ya, Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, tapi kan tidak ada data kalau Yesus itu meminta murid-muridnya untuk merayakan Natal. Nah itu kan Natal ditetapkan berdasarkan sejarah ya kekristenan di Eropa sana ya, di Roma, dan di zaman Kekaisaran Konstantin juga ya dirubah hukum sehingga ada hubungannya Natal dengan perubahan hukum itu. Dari Sabat ke Minggu ada hubungannya dengan perayaan Natal. Jadi Natal Bukannya ke Dewa Mitra itu Pak? Yang pertama dulu 25 Desember Ya. Dewa Mitra. ya, jadi nggak ada hubungannya kelahiran Yesus dengan perayaan Natal yang ditetapkan oleh satu denom tertentu. Kalau gitu Ya, tidak Bang semua. Kris, kalau gitu Bang Kris, Natal itu kan lahir gitu ya. Ya, Ya, pertanyaannya adalah 25 Desember ini yang lahir siapa? Nah, pusing jawabnya, pusing.
Enggak, itu kan memang ditetapkan dari salah satu ulang tahun dari seorang uskup ya, bukan ditetapkan karena udah diketahui dasarnya Yesus lahir pada tanggal itu. Ya mereka menetapkan karena dijadikan satu keputusan loh. Oke, di hari kelahiran kamu kita tetapkan hari kelahiran Yesus. Itu aja yang saya pernah baca ya. Tapi Oh, artinya menurut Pak Kris, jadi 25 Desember ini disepakati Yesus lahir, padahal sebenarnya datanya nggak seperti itu. Kesepakatan iya, gitu ya. betul. Iya. Padahal kenyataannya yang lahir 25 Desember siapa? Pak Kris mah nggak mau jawab ah. Saya nggak mau jawab karena kita ini lagi ya lagi menghormati itu antar denom yang merayakan, kita hormati. Toleran gitu ya. Merayakan juga, iya, toleran aja. Toleran, oke Pak. Gak usah kita Mantap. bahas ya sumbernya. Mantap Pak Kris, menghormati perasaan sesama Kristen gitu ya Pak Kris ya. 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 Jadi Kalau begitu, artinya, kalau begitu diputuskan di sini Pak Kris adalah Advent gitu ya. iya, saya memang Advent. Ya. Oke, selanjut. Ya, kalau bagi mereka yang merayakan ya selamat merayakan ya sesuai keyakinan daripada yang sudah turun temurun ya mereka lakukan ya. Teman-teman jangan sampai paksa Pak Kris untuk menjawab siapa yang lahir. Dia nggak mau menjawab, jangan dipaksa. Nanti kita dianggap juga Saya tidak memaksa bisa orang gitu menjawab ya. itu. Nah, karena ini kan bukan hanya sedikit tetapi mayoritas jumlah ya yang banyak di dunia. Tapi kalau melalui dalam telepon, mereka Pak Kris, kalau melalui telepon nanti dijawab ya, per telepon ya. bisa. Ya, mantap. Gitu. Terus bahas lain aja ada topik lainnya. Topik lain, ya paling itu aja sih. Karena ini kan harinya ini ya perlu dibahas juga sih bahwa. Saya mau tanya, kenapa dijadikan alasan hari mualaf sedunia? Nah, pertanyaan yang bagus sudah sering saya jawab juga. Alasannya apa? Bermula dari para mualaf itu sih. Yang ingin mereka ini bersatu di tanggal itu karena momen-momen sebelum dia mualaf, ya dia merayakan Natal. Terus kemudian mereka di tanggal itu dia mengikrar diri bahwa saya ini sudah Muslim, ini hari saya tidak Natal lagi, dan saya hari ini hari mualaf saya. Nah, diisi dengan ya penguatan akidah Islam, tanya jawab dan seterusnya. Jadi nggak ada maksud lain menyaingi siapapun. Artinya mereka ini dihibur atau kita berikan edukasi dan seterusnya gitu. Itu sih alasannya. Nggak ada faktor lain untuk menyaingi siapa gitu loh Pak Kris. Loh Pak Krisnya kemana? Dinaikin lagi dong. Mana Pak Krisnya? Teman-teman kalau kayak Pak Kris ini kan orangnya baik. Kok kita tanya tuh ya, jangan dipaksa menjawab juga sih. Ibu Darni itu juga naik, Bu Darni. Jangan mini-mini aja, naik sini Bu Darni. Awas lo kalau nggak naik ya. Kalau gue yang panggil naik, Bu Darni nggak naik, udahlah. Selesai Bu. Putus hubungannya dengan nyamuk. Anda kan juga Advent nggak Natal Bu. Sini Bu, bentar Bu. Bu Darni naik, kalau nggak naik, mana dia? Minta Bu. Bu. Nggak mau dia Bu Darni. Jadi Natal itu lahir teman-teman.
Jadi ada yang lahir memang itu. 25 Desember ada pasti yang lahir. Nggak mungkin 25 Desember dikatakan Natal kalau nggak ada yang lahir. Pasti ada yang lahir. Gitu ya. Contoh misalnya 1 Januari 2026 pasti ada manusia yang lahir di 1 Januari gitu. Wah, di sini aja nih teman-teman. Siapa ambil alih dulu nih? Bang Baal, kan Dito ambil alih dulu. Ajan ana mau sholat. Di jalan, kepacitan nih. Lanjut. Waduh, kan Dito. Gantian dah tuh, Bang Arif. Mona, naikkan dulu Mona ya. Hostnya mana sih hostnya ini ya? Tuh, dengar aja kan? Ada Bang ini, tapi sinyal saya itu nggak ada. Tapi Makanya saya bolak-balik keluar masuk ini. masih kedengeran kok, terusin dulu. Aku break selama 10-15 menit. Assalamualaikum Bang Andi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, agak kareba Bang Tadi Andi. itu monitor enggak? Bang Andi agak kareba. Di sholat, Bang, di sholat. Oh iya, saya Bang Al. Standby Yos ya. Jadi yang Lanjut dulu yang Bang, online siapa nih? Bunda Karina. Kalau gitu turun dulu aja lah, aku lagi jalan nggak enak ya. Oke, makasih ya, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karina. Bunda Karina. Bunda Karina. Kedengaran suaranya, Karina. Aduh, sinyal saya di sini gara-gara ini mungkin Ya, banyak sinyal. yang pakai ini mungkin. Ya, sinyal saya ini gangguan dari tadi. Ya, kalau menurut Bunda Karyana gimana Bunda Karyana? Alasan Bunda Karyana tidak merayakan hari Natal. Silakan Bunda Karyana dulu. Bunda Karyana. Betul, Bunda Karyana. Waduh, sinyal ini. Saya nggak bisa muter-muter. Lihat permintaan di multi nggak bisa. Moderator. Jaringan hari ini jaringan keganggu mungkin bukan hanya di tempat saya ya teman-teman ya. Nah itu dia. Waduh, biasanya saya di dalam kamar pakai kipas, sekarang ini malah ke dapur ke belakang rumah sampai HP panas. Bunda Karyana monitor Bunda. Ini jaringan deh.
Pada kemana ini? Waduh. Ya, makanya kan itu ini lagi istirahat semua. Coba kan itu, ada Bunda Karyana itu. Moderator di bawah, saya kesulitan untuk apa? Yang mau minta naik itu, tolong moderator di dial semua moderator. Ini malah semakin berat ke HP. Lanjutkan itu. Ngandung dulu sini. Ya, Bu Karyana monitor. Oh, biru. Harganya Ya. Coba yang Islam batalkan teman-teman. Waduh, di sini jaringan saya gangguan. Coba yang Islam batalkan permintaannya. Lanjut dulu kan itu. Moderator bantu saya menghapus permintaan di multi. Moderator di bawah. Janganlah. Nanti aja tidak. Waduh, ini gimana ini? Ada yang pro, ada yang kontra ini. Bu Darni gak merayakan hari Natal juga ini Bu Darni ternyata ya. Kenapa nih Bu Darni? Suaraku hilang. Loh iyalah, kasih alasan. Kenapa sebagai seorang Kristen tidak merayakan, menolak hari Natal? Suaraku hilang loh. Nggak apa-apa lah, biasa. Nggak bisa aku ngomong. Itu kedengaran jelas kok. Enggak. Aku capek. Masuk angin aku. Oh. Udah ya. Turun. Ya, selamat siang Bu Darni. Tumben ini naik. Ih, suaraku hilang bang. Loh, suaranya hilang. Iya, tengok ini. Oh bisa? Kan nggak ikut merayakan. Kan nggak ikut merayakan kan? Aku merayakan Bu Darni. Enggak. Tapi di lain waktu. Oh, jangan gitu loh. 1 tahun. Kayak udah jadi nenek-nenek. Dirayakan. Memang iya betul suaraku, iya betul, iya hilang. Jadi kayak nenek-nenek. Iya betul. Jadi kalau menurut kalau menurut Bu Darni, iya, aku nggak bisa ngomong. Kayak mana kayak gini diskusi suaranya kayak gini hilang. Ya apa lah, cekek aja sekalian cekek. Bu Karyana monitor ini sama-sama Advent. Tapi begini loh, kalau teman-teman yang dari Advent yang tidak merayakan, bagaimana melihat mereka yang merayakan? Apakah kalian juga? Apakah kalian juga sebenarnya pengen merayakan karena nggak ada dalilnya, makanya nggak? Tapi mengimani nggak kalian kalau Tuhan itu dilahirkan? Iya, Kak Darni, selamat sore Kak Darni. Salam sehat, sama suara kita lagi serak. Kalau Bu Karyana dari tadi pagi jam 3 itu udah semaput dia. Minum air asam. Udah KO. Tadi pagi jam 3 pagi tadi udah KO Bu Karyana. Bukan, memang suaranya aku mana ada diskusi. Ya, jadi kayak mana? Menurut pandangan Ibu berdua, mereka yang merayakan Tuhan jadi makhluk ini
Masuk nggak secara logika? Kalau nggak gara-gara suara aku udah kubal-bali kau itu. Udah kubal-bali kau. Iya. Jangan Telan kau ya. Sudah hilang telak. suaraku ini. Sudah telak begini. Kenapa kami umat Islam ya sampai kemudian membuat suatu menjadi